Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi surat Rum Billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fa yuhyi bil arda ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Min ayatihi an taquma as-samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza ja'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrusun. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Alhamdulillah. Moga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masa menjadi orang beriman kita masih diberikan kesempatan banyak umur, terus kesehatan dan keimanan, dan kita alhamdulillah yang sangat mendorong bersama yang berada dalam ilmu, karena kita akan berada pada masalah yang dahsyat dan di akhirat. Jadi bersama harus mempersiapkan diri dengan cara kita banyak membaca Al-Quran. Nah, ini keluarga tenaga. Ini kan tak bandingkan dengan poso, Pak. Ya, dengan poso. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang Aisyah menikah, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakun aksar min sabar. Jadi Rasulullah itu tidak puasa yang paling banyak kecuali bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat lain, fa innahu kana yasumu Sya'ban bulan. Bahkan beliau puasa Sya'ban sebelum. Atau dalam riwayat lain, kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Muttafaqun alaih. Rasulullah puasa Sya'ban kecuali sedikit dan tidak berpuasa. Nah, kalau sampai saya sebagai orang yang beriman, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba. Joko sing gak. Terus
takon wa ma yaqbalu sinten yang dipun man atau amin ora kana sapa sintan aku mesti bersuara wa man asoni faqat sapa sing gak cocok sampai aku lalu minta nih kalau sampean berusaha mungkin adanya kita lagi terus adanya kan ingin terusnya masalah sholat berjamaah belum tidak mudahnya tak dulunya mudah ini dan kalau sampean kan nek balik surat dalam kabut itu waktunya orang iman gak tuju ya ini surat dalam kabut juga sudah sama itu ayat Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yahzanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ya, ini surat nama surat Al-Kahf surat Bandingan ayat loro kali. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya kalau sama ada orang iman itu siap diuji. Ya, sebenarnya itu orang iman nggak diuji. Semakin kuat imannya, semakin besar ujian. Ya, makanya kalau sama kira dan ujian. Berat kalau enteng. Kenapa? Ujian yang berat apa itu? Dari rahmat Allah, ya. Sama yang budaya karena jangan budal apa budal, budal. Oke, anak kapalnya sendiri, budal tak budal, ya nanti budal nanti kan, ya. Mulai apa? Diuji. Sama ujiannya tadi bukan apa-apa. Sama bandingnya surat Al-Baqarah 114. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massakumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-Baqarah 114. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana hanya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Sama tahu lah ujian kainan. Mungkin udannya lebih. Udannya nggak jadi udannya mahal itu. Karena apa-apaan. Nanti orang iman mesti diuji, Pak. Tidak mungkin bosan. Kalau ujian orang iman, ini kita tinggalin dari surat Al-Anbiya ayat 25. Surat 1000 ayat 25 itu ujiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.
dan sampai kerjaan ke antara cerita tahu dan ingin tertawar bukan. Ya. Nek urusan dunia, nek urusan akhirat, sama nana betul juga mulai pulau jawab itu tawar masih akan pulau pun tahu di video waktu ini. Ini kan ini dari tawar tapi situ imam kata, ya. Sing situ sing ganyang ngomongin tawar, tapi sing yang beri budal jalan buat hutan waya keren-keren. Ya, padahal buat sama mesti harus diuji. Ini tak diuji kayak insya. Semakin dukur imane, semakin kuat imane, semakin besar ujiannya. Ya, makanya ujian ini adalah surat Al-Anbiya ayat itu 25. Ujian sing nyenengno, ambil ujian gak nyenengno. Kiraan hutan itu ujian sing nopo. Nyenengno apa gak nyenengno? Napa? Napa? Ya napa ada? Nyenengno apa gak nyenengno ya? Jadi hutan ya oke. Sama hutan apa? Lo kabeh? Tak cari kalau jangan terus masalah sejarah sama. Cuma berkuling terkonek dapat akhirnya berohan, ya. Sebab itu kalau sama sempat orang beriman, ya cobalah kalau sampai belajar untuk Nabi, ya. Karena Nabi beritahu semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sinten sing nggon Rasulullah kok sing tak aku ya berarti mlebu swarga sing gak taat ya berarti gak. Ya, tak mau dan ya. Kira ujian ini hanya nama tak batanya nama. Lalu ujian ini loro. Yang nama makanya nama. Ya nama sama nama. Ujian ini. Ujian ini. Tangan buat tujuan, ya. Kalau kuatir banyak ngomong ini, binaan iman yang kurang, akhirnya koyok surat haji ayat 11, ya. Surat haji ayat 11 itu apa Pak Ali? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ya, kalau imannya nanti, ya, kalau ujian enak, alhamdulillah. Kalau ujian gak enak, main jelek. Ya, moro-moro perintah Gusti Allah, kata apa nih? Dan kamu itu kan alasan-alasan mawon yang sesungguhnya bersama sebagai orang beriman itu ada terpenuhi. Makanya ujian macam ruhnya neno, berkata neno. Nek ujiannya neno, apa? Syukur. Nek ujian kanya neno, sabar. Rasanya menurut kayak ibu. Asalan ilmu yang mau, timbara ilmu mulai tekan ilmu. Ya, ujian yang neno ya syukur kalau kanya neno ya sabar. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis belum menyatakan ajaban diambil. Rasulullah itu kagum dalam urusan pengiman. In asobatu sarto, ini oleh enak, syukur itu baik. Ini oleh gak enak, sabar itu baik. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali hanya pada orang
Dungane syukur dan loro sak Quran iku dungane sabar yen terpindu. Apa? Nawa? Dungane sabar nggih siji ana enten ngene Al-Baqarah 251. Ya. Al-Baqarah 251. Napa niku? Mereka tentara Jalut mengalahkan mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah. Sudah meninggalnya Talut dan mengerjakan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak kerusakan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Bisa hitungane. Itulah adalah ayat-ayat kami, ajarkan kepadamu dengan hak dan benar. Dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus. Sing ngene ngenten Mbak Aris. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini itu ayat. Itu bukan cuma kepada kami kepada orang muslimin itu ya. Nama? Kepada muslimin. Kepada orang muslimin. Ya, artinya apa? Kan kalau sampai itu mesti nek diuji kayaknya yang jalur sabar. Pada alina sabro tapi agama sunan komunikasi. Iku situ sing ngene apa karo pinten? Dua? Sing 250 apa 251? 250. Sing robana April alina 250. Tatkala mereka tampak Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ini siji. Sing nomor loro Al-A'raf 106. Al-A'raf surat itu ayat 106. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepada-Mu. Begitu kan sabar loro nih. Dengan syukur gitu. Nomor siji An-Naml ayat 11. Surat Naml ayat 19. Waktu Nabi Sulaiman membawa para tentaranya terus kerumuh ya komandan semut menginstruksikan, kamu minggir anak Sulaiman lewat sampai bola tentara nih, kamu nanti diinjak mereka tidak berangkat. Ya. Terus akhirnya maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham dan tetap bersyukur nikmat-Mu yang Engkau menganugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, ini doa syukur yang pertama. Syukur yang kedua, surat Al-Ahqaf ayat 15.
supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Jadi doa syukur dikali itu doa sabar. Soalnya orang ini sini macam tentu. Ya, neganya neno, kanya neno. Ya, isinya bendera, neganya neno, kanya neno. Ya, itu mulai siapin Quran. Itu sabar ya dulu, doa syukur. Nah, kalau sampai makanya Rasulullah SAW mengatakan ajaban di amril mukmin. Rasulullah itu kagum melihat urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu, semua urusan orang mukmin itu tidak ada yang tidak baik. Dan ini tidak mungkin akan terjadi pada seseorang kecuali hanya orang beriman. Napa in asabatu sarra ni oleh senang syakara bi syukur fakana khairullahu, maka syukur baik baginya. Ya. Wa in kana masadara, kalau tertimpa bahaya tak sabar, maka dia sabar, fakana khairullahu, maka itu adalah baik baginya. Dan ini rasanya ujiannya enggak salah-salah teman-teman. Ujian mudane ya. Mungkin sampean iki mboten terus kan keluar terus. Masih tak terus sampean terus sampai karo. Ya. Nah, iya. Nah, dikira. Jadi kalau sampean mau ngimani ngene, ujian iki wonten iki nek kanjeng ya. Ngomong wali. Nek kanjeng musibah. Nek nyenengno napa? Nah, iki salah itu. Ya. Nek kanjeng nggih, kalau sampean ya ya sabar. Dene nyenengno coba, tak jane ngoten. Tapi ambane ngono nek ana ilmune bisa. Ya. Nah, kalau sampean sebagai orang beriman, diharapkan napa iki ngene hadis sing mungkin gandengane jangan masalah sholat jamaah yang kita sampaikan insyaallah minggu depan. Karena kita ini sudah ngomong ya, niki Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu ayyal Allah Ta'ala, napa? Musliman, siapa yang kepingin ketemu Allah dalam keadaan muslim besok, falyuhafidh ala hadhihi salawat, pelihara sholat-sholat lima waktu. Ya, jadi sholat-sholat lima waktu ini Pak, itu harus dilakukan di masjid, wajib di rumah. Nek sholat wajib dilakukan di rumah, padahal guru adzan ini jadi munafik. Ya, mungkin kapan-kapan kalau sampai akan mati. Jadi kalau hanya mengingatkan, kalau sampai kalau cari Nabi, man sarrahu ayyal Allah Ta'ala wa dan musliman falyuhafidh ala hadhihi salawat. Siapa yang senang ketemu Allah nanti dalam keadaan muslim besok, dan dia memelihara hadhihi salawat, sholat-sholat lima waktu harus kita pelihara. Diusahakan sholat itu hanya di masjid. Ya, dari pertanyaannya, masjid sing budi, musola sing budi. Nek wong Indonesia ning aran masjid sing digone nek arane musola padahal definisi
Ya, sing bener niku adalah mushola masjid yang tempat sholat yang diwakaf untuk umum itu namanya masjid. Ya, mungkin tinggoni itikaf bisa ada. Ya, sampai mushola ini omah dewi. Anak mushola yang sampai nenter sholat dewi itu mushola. Ya, tapi untuk umum adalah masjid. Tapi benar wong ngarani ngoten niku. Sing gelek niku pokoke sing gede, masjid sing cilik Langsar. Nek perkara mushola, Pak, Rasulullah SAW mengatakan kullul ardi masajidullah. Semua bumi ini adalah masjid-masjid. Ya, kecuali hamam gede, makbarah kuburan. Itu sih tidak boleh ditempati sholat. Ya, tapi seluruhnya adalah masjid. Ya, makanya nek tempat Idul Adha, Idul Fitri biasa ya sholat itu musola. Musola itu tempat sholat selain masjid. Ya, nah, tapi ngomong gawe iki langgar iki. Itu masjid tutup. Di wakafnya terus zaman apa? Jadi kalau tempat sholat sama wakaf itu masjid. Ya, nah itulah kadang salah istilah pun ngoten niku sampean. Ya, nah kalau sampean sebagai orang beriman, kalau sampean diperintahkan Allah untuk memelihara sholat, usahakan semua sholat itu adalah di masjid. Sebab nama azan wong krungu azan gak sholat nang masjid iku jenenge munafik. Ya, munafik. Ya. Mungkin kapan-kapan non berjelasno mesti jamaah mulai bukan. Karena jamaah rata-rata kan mulai sampean nopo? Ya. Jamaah itu rata-rata muslimin muslimat mau berjamaah sholat ganjarane. Tapi nek kalau maca hadis ini mboten pinter derajat. Selawi. Ya, ini selawi ini. Ya. Ini tapi insyaallah kapan mungkin pas berkemudian kalau sampaikan. Bahkan mungkin gak jamaah masjid. Ya, Abu Hurairah menceritakan anna Rasulullah SAW wallahi nafsi biyadi, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya. Laqad hamamtu an amura bihatabi. Saya akan bersengaja untuk memerintahkan orang untuk mencari kayu bakar. Kayu tatabu, maka kayu bakar itu dikumpulkan. Tsumma amura bisalah, kemudian saya menyuruh orang untuk imami sholat. Ya, diazankan sholat. Kemudian aku perintahkan seseorang ya untuk menjadi imam di terus saya ya akan membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Jadi Nabi mengatakan fa uharriqu alaihim buyutahum. Jadi sapa sing gak gelem sholat di masjid Nabi tak obong omah. Ya, sama-sama. Nah, ini enten banget. Wong gak ketok jenenge Abdullah bin Maktum. Ya. Ibnu Maktum itu jenenge wong mboten ketok. Nang ngatur Rasulullah, ini dari yang sakit Rasulullah. Saya sudah omah kula gede. Walai saliko ibun yakuduni nasalah. Kula ini mboten sing nuntun Rasulullah. Mboten sing nuntun, nanti kula yo napa budane terus. Dan Nabi ya wes sholat oleh omah. Kait nyingkir ini didakoni. Kan tasawuf tidak. Taman guru muadzan. Pir Rasulullah. Napa? Bahaya Allah. Tidak berangkat saja sholat. Itu gak ketok. Dan ini gak ketok itu duduk berlimpah hati. Gak ketok itu hati ini. Ya, coba hati ini. Ini kakek itu hati ini berarti apa? Oke. Podo ambek surat Haji ayat 46. Kata
Kalau penting nggak usah Pak, mendingan. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Hati ini sih buka itu bisa. Mau nggak gini motor melek tapi hati nih. Artinya buta tidak hebat. Nah, bersama teman-teman kita masih berusaha ya untuk hasil dari kajian-kajian ini, maksudnya akan memudahkan bersama menuju surga. Karena apa itu tidak gampang. Ya, makanya wong sing mulai hidupan pada hari tidak ada namun dengan Allah. Di antara 7 orang itu adalah 7 golongan, adalah satu di antara adalah orang rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Itu terbunyi mikir ya, jadi berusaha di masjid. Ya, sebab nek sholat syukur nggonai jadi gak terikat dengan masjid, tapi terikat dengan masjid kamu terbunyi gak ada rumah nanti cek untuk dorong orang di itu dorong begini kan tidak masjid kan. Tapi alhamdulillah dan Indonesia ini juga masjid mawon Pak. Aku mawon jadi seperti keutamaan pertama mengucapkan sadar poso takkan ini kapan paling enggak pinter minggu 16 dino tapi pinter dulu kan ya takkan pun monggo kita selesaikan dan takdir kita ini sampai no nanti langsung ini pokoknya mulai ayat 1 sampai ayat 16 itu wamin ayati wamin ayati wamin ayati wamin ayati mulai ayat 1 itu ya sampai ayat 1 lah 20 ya 20 wamin ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantasirun. Masuk ayat 1 ayat pernikahan. Wamin ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terus saat ini ayat ini 22 wa min ayati ya, dan itu setengah saking dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan nanti akan hari kiamat. Ya, kalau samawati al, jadi kejadian apa? Kalau samawati ya. Kalau samawati Allah menciptakan langit wal ardi dan bumi. Oke. Dan menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Waqtilafu alsinatikum, dan perbedaan di antara lesan kamu dalam berbahasa. Orang sing Arab, orang sing Suryani, orang sing Diane ini terserah. Wa alwanikum, dan bermacam-macam kulitmu, kulit orang sing ireng, orang sing kuning, orang sing abu-abu, macam-macam. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan lesan kamu dan warna kulitmu, itulah ayat, mesti ada tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah lil alamin, bagi orang-orang yang ada di semesta alam ini. Jadi sebenarnya Allah banyak menunjukkan ayat-ayatnya baik
di langit di bumi apa saja dia ini ayat Allah. Makanya nek kula sampeyan nek surat apa ya? Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Al-Imran 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di ulil albab ini Pak, ini diterjemahkan namanya berakal baru bertempat. Ya, mesti ini ulil albab itu orang yang berpikir jalan. Albab itu artinya jamak taksir dari lubun. Nek lubun itu nek gone wit sing kita kenal wit pete. Wit pete sing ireng niku jenenge lubun. Ane albab berpikir galih. Berpikir galih. Nah, artinya kalau dia berpikir selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Mau tahu ngomong-ngomong enggak kekuasaan Allah. Wong saiki nek ngomong digandengna kekuasaan Allah bisa roh. Mun juara besar. Ya, contohnya gedang ya, gedang itu sama tandur, barang lemah. Ya, jejer tebu, jejer kunir, jejer nopo baru, jejer nopo. Ini surat Al-Rum ayat 4. Itu ada tanah ya, ditanami macam-macam tanaman, tapi disiram dengan satu macam air, tapi rasanya macam-macam. Ya, surat Al-Rum ini surat. Surat 13. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang, yang tidak bercabang. Sirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian dari tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi orang yang berpikir mesti Masya Allah. Tanya, terbuih kan sekarang banyak dulu tapi kok lebih. Ya, mana-mana lompok gak disiram banyak kok. Pedes kok pedes. Kuner nih ngoten, kuner ambek napa? Kuner ambek lautnya tak ngotot kan. Ya, padahal disiram dengan satu macam air. Ya, tapi itu dari inilah memikir ayat-ayat ini Pak, itu termasuk penggaweane ngomong sing ulul albab. Jadi ulul albab itu ngomong selalu berpikir mengingat Allah dengan apa? Karena zikir kepada Allah sama ini zikir jangan berhenti. Karena zikir itu adalah mengingat Allah. Ya, mengingat Allah lewat satu. Ya, karena termacam bakat zikir itu. Zikir dengan lesan. Al-Ahzab 41, 42, 43 itu zikir dengan lesan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asilan. Surat Al-Ahzab 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-malaikat yang memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dia adalah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi zikir dengan lesan itu bukan enten kali Pak. Enggak. Napa Pak? Zikir dengan lesan itu ada dua macam. Muqayyad dari mursal. Nek muqayyad itu ditentukan bacaan, ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya. Sampai duwe sih memang
masjid gak podo zikir tapi gak podo. Kami nunggu kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith. Kami nunggu masjid Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Nah, betul juga. Ya, kalau sampai berangkat ke koma itu mesti cuma bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Mulai numpak sepeda motor subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak mulai ketolumo sampai donga Allahumma inni as'aluka min khairi murij wal makhraj bismillahirrahmanirrahim wa ala Allahi tawakkalna. Iku nikmat. Itu jenenge zikir dengan lisan tapi mursal. Jadi anu sing mukoya sing mursal berarti bebas. Nggih. Sama pelaku kena bom ngoten nggih. Tapi menang-menang muni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la ilaha illallah. Itu termasuk zikir dengan apa? Lisan tapi mursal, bebas. Nggih. Makanya dari surat Kahfi ayat 66, surat Kahfi ayat 66, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbikal thawaba wa khairun amala. Apa? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, ini sing diarani ini pun napa? Iku dijelasno dengan tafsir ini adalah napa muni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kan iku sing paling banyak paling baik untuk menjadi harapan kita nanti di akhirat. Tapi ini alman wal banun, anak dan harta dan anak adalah apa? Perhiasan kehidupan. Nah, jadi zikir dengan lisan yang mulia dan mursal. Mana zikir dengan apa? Memikirkan ciptaan Allah. Yang memikirkan ciptaan Allah, kamu dicekel, hitung suwine piro, sikile piro. Nah, itu kan tertulis di surat ya Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus kalau sama memikir ciptaan Allah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Fa'innakum lan taqdiru, kamu tidak akan sanggup. Amin insyaallah ya Allah. Mudah-mudahan dengan dari Allah. Ya. Mungkin Allah lebih baik. Ya, pertama memikir tentang ciptaan Allah, ya ini antara lama berarti ini. Ya. Kan kafir muslim Mekah itu kan nek Nabi muni ayate surat Haji ayat 73 perkara lalu niku ngomong sama Muhammad Gusti Allah membakas lalu. Dan itu kan ngoten terus akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat 6000. Cuma ambana lalu ngoten niku tapi ngomong gak ngerti. Padahal masalah ini masalah apa? Apa tinggal? Ya, artinya nih Pak Arif, ini surat Haji ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah apa yang di perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula lah yang disembah. Ini ngomong muslim bukan, Muhammad masuk, tidak membakas lalu-lalu.
benar dan dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Ya, tapi ada artinya Pak. Tidak ada ciptaan Allah sia-sia ini. Ya, ada kata lamu, kurang cilik kata lamu, enten. Napa? Corona. Bingung ngomong. Ya, kira corona kan kita tambah bingung. Ditutup di rumah. Ya, ditutup di rumah iya deh. Corona itu 5 tahun dan lihat kopi. Ya. Sampai saat ini mau masker mau nama jadi nanti nutupi tumor bola ini lah mutiara ya. Padahal tujuan nggak penyakit gampang. Padahal yang sampai ini dokter THT telinga hidung tenggorokan ditutup hidung tapi bukan kopi ya. Kayu belas insya Allah. Ya, nah itu. Tapi memikirkan ciptaan Allah ini termasuk zikir. Ya, bukan memikirkan ciptaan Allah termasuk zikir. Jadi zikir tidak saja hanya menyebut asma Allah, tapi juga memikirkan ciptaan Allah itu termasuk zikir. Zikir paling kuat malah gini. Amalkan ciptaan Allah, banyak tangan kiri, suki, anak itu dia, teruk tidak ada ngomong yang ini hanya ketika rodamu itu, ngomong karena apa? Ya, pabrik nyamuk, berarti karyawannya, ya kagak, ya, inilah. Semua ciptaan-ciptaan yang ada di alam ini itu menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan kekuasaan Allah. Allah yang Maha Kuasa menjadikan segala hal. Nah, terus ayat 23, wa min ayat. Dan itu setengah saking dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Mana mukum bilaili, tidurmu di waktu malam. Warnahar dan siang, ya tidur waktu malam, tidur waktu siang, ini semua adalah apa? Nek tidur malam, itu jenenge turu. Nek tidur siang jenenge qailullah. Ya, qailullah. Ya. Waktu kau min fadli, dan kamu mencari karunia Allah, mencari karunia dari rahmat Allah itu di waktu siang. Tapi nek saat ini zaman modern waktu siang toh. Ya, ya bumi barat. Ya, nah ini semua kata Allah inna fi dzalika. Sesungguhnya Allah menciptakan malam dan siang la ayat, ada tanda-tanda yang kekuasaan Allah di kaum yasmaun, bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Artinya mendengarkan yang bisa melahirkan pemahaman. Ya, niku mesti nih. Ya, nah, yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Marang-marang misalnya malik tetap amin ayat ini. Wa min ayati, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yurikumul barqa, Allah menampakkan kepada kalian al-barq, barq itu kilat. Makanya buraq itu Rasulullah Isra Mi'raj itu dengan kendaraan buraq itu dan kata-kata al-barqun. Barqun itu kilat, cepatnya seperti itu. Taman bayang Isra Mi'raj ini semalam bukan sampai semalam utuh. Ya, teko Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit Sidratul Muntaha, balik. Loh niku Rasulullah waktu di dalam malam niku. Ya, boten sampai pirang-pirang dino saiki kae pirang juta kilo. Ya, jadi Allah menciptakan kamu wa min ayatihi yurikumul
gambar bahwa Allah memperlihatkan kamu akan kilat. Nah, kilat itu kan memberikan rasa takut dan memberikan rasa harap, khaufan. Ya, menimbulkan rasa takut bagi orang musafir. Waktu nopo untuk kudanan. Ya, tak cuma kudanan dok. Yang kudanan biasanya ada berdek. Yang berdek itu kayak Komodusari dengan tetap bobien. Bulan api dan nopo terus kena ke sambal minggu. Watomaan, dan Allah menjadikan kilat itu adalah harapan untuk apa? Orang mungkin kalau nanti ada kilat, oh kata orang pariku iso apa? Iso subur tak kekurangan tadi. Wa inna minas samai ma'an, dan Allah menurunkan minas samai dari langit ma'an akan air. Dengan air inilah fayuhyi bihi, maka dia Allah menghidupkan bi sebab air ini al-ardha bumi cinta dunia kering kerontang begitu turun hujan akhirnya tumbuh buah. Ba'da mautiha, setelah bumi ini mati. Ya, karena mati itu karena kekeringan. Kalau sama akan bayang no, zaman Nabi Nuh sampai dihukum sama Gusti Allah. Kaum Nabi Nuh nanti buatan diudani selama 40 tahun. Dan 40 tahun itu oh perasaan parutan. Ya, tidak perlu sumber air benar kan? Yang itu dari segoro karena kayak ngombe. Kau mau ngombe banyak segoro. Ya, tambah nolak. Ya, ini kan dihukum. Mari dihukum Gusti Allah akhirnya mengotobat tobat Allah menurunkan hujan. Itu dari surat Nuh ayat 10 sama 10. Ya, surat Nuh itu surat 70. Bisa tuh. Bisa tuh ayat 8 9. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyuruh mereka untuk beriman akan juga mengampuni mereka masukkan anak jadinya ke dunianya, melanjutkan jadinya kewajarannya, dan mereka tetap mengingkari dan syariat kedua diri. Mana-mana suruh tobat ayat sama pun di mana? Lalu sungguhnya aku menyeru mereka di penjara terang-terangan. Ente nih dengan surat 10. Enggak, ayat 10 nama. Maka aku katakan kepada mereka, minta ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Terus akhirnya dulu nih itu. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi dia itu kan barang-barang itu dan takut kiraan mau dihukum. Soalnya apa? Kamu Nabi Nuh itu hanya mau pembangunan. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi ini orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Anu kan diceramai moro tapi kupingnya ditutup no, ngene tangan ditutup mobil, baru kambing ditutup norai, diapano ya nak? Nek gak gelem kan kan babak, ini enggak. Ya, apa? Ingatkan kaum Nabi Muhammad. Ya, jadi Allah menampakkan kilat itu sebagai harapan. Takut bagi orang-orang musafir, khawatir hujanan. Tapi bagi orang-orang yang di rumah memang berharap supaya turun hujan. Dengan hujan inilah nanti tanam-tamannya bisa tumbuh subur. Ya. Wa yanzilu minas samaa'i, dan Allah menurunkan air dari langit.
hidupkan dengan air ini akan bumi yang kering setelah mati. Bahkan dia setelah matinya, inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Yang sesungguhnya hujan ini adalah termasuk tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Ya, An-Nun sore wa min ayatihi. Dan itu sebagian dari ayat Allah, antaku sama wa'ad, tegaknya langit dan bumi. Bumi digambarkan, langit ditinggikan, diambil dengan perintah Allah. Ya, summa idza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian apabila Allah memanggil kamu, ya, dengan satu ajaan dari bumi ini, tidak antum takutun, tiba-tiba kamu keluar dari bumi, artinya lahirlah liwat Israfil, namun terjadi kiamat, bangkit dari alam kubur. Ya. Akhirnya ayat 26 Allah mengatakan walau milik dialah, hanya milik Allah, man fis samawat, siapa saja yang di langit, wal ardi, dan siapa saja yang di bumi, masuk malaikat, manusia, jin, ya, kullul lahu qanitun, semuanya hanya patuh kepada Allah. Enten patuh kepeksa, enten patuh dengan sukarela. Oke, soalnya kan nek wong iki dipilih ngoten, padahal nek langit itu bukan langit nek bumi. Dikon milih Gusti Allah. Saling dari surat Fusilat ayat 11. Fusilat ayat 11. Langit bumi diceluk Gusti Allah moro, padahal namun gede. Wong diceluk ada negak moro. Ya. Ini surat Fusilat surat 41 ayat 11. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya daripada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan batu basah. Dia menjawab, kami datang dengan batu. Langit itu dicelukmu, uang diceluk dicelukmu. Yang tempat dalam ayat Al-Quran tidak kabur ngomong. Ya. Padahal langit dan bumi ditadi, langit bumi, datanglah kamu berdua kepadaku dengan menurut perintahku, sukarela atau terpaksa. Tapi jawabnya qala ta'ataina ta'i. Keduanya menjawab, kami datang berdua dengan kemerdekaan. Langit. Uang. Uang apa nanti dia ngomong. Ya. Kembali ini surat Kasr ayat 1000. Kasr ayat 1000. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian mutasaddian. Ini surat Kasr surat 59 ayat 1000. Kiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan rumah itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya, itu gunung turuni gunung pecah takut dengan Allah. Mau bikin Quran ini karena pecah-pecahan ya kan? Mateknya. Ya, jadi dia Allah mengatakan bahwa walau man bisa mengatakan milik Allah semua yang di dalam dari bumi, semuanya adalah patuh kepada Allah. Patuh ini bukan sin terpaksa, sukarela. Sin terpaksa adalah orang yang beriman, sin sukarela itu orang iman. Coba kalau sampai ngomong kangen Gusti Allah itu, mau jam 09.00 itu lapangan ayang-ayangan yang bumi. Kenapa? Bila. Ini kok ngelengnya kan? Ayang-ayang itu nak mau mikir kekuasaan Allah ini gampang. Ya.
kullahu qanitun. Terus wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'id. Dan dialah zat yang telah memulai untuk menciptakan manusia, menghidupkan kembali setelah matinya. Wa huwa ahwanu alaih. Dan menghidupkan kembali itu bagi Allah sangat lebih mudah. Ya. Soalnya buat kali balekno timbang gaya awalnya angel, ya, angel awalnya, tapi nih balekno Gusti Allah gampang. Ya. Walahul masalul a'la, dan bagi Allah lah perumpamaan yang tinggi. Semuanya adalah itu milik Allah. Samawat yang ada di langit, wal ardi dan bumi, wa huwal azizul hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha bijak. Ini begitu mohon mengajarnya kita katakan sampai ini 27. Insyaallah minggu depan nek kabupaten itu mau ngakeh terus sampai di mana sholat jamaah, karena sholat jamaah itu bagi juga Pak. Karena sholat jamaah itu adalah sunnah Nabi, itu sunnah Nabi. Kalau kamu meninggalkannya, kamu berarti sesat. Maka dengan jadi orang yang tidak mau memenuhi panggilan Allah di masjid itu cuma orang yang aku tidak sampai ini. Nah, begini cuma kajian sementara bisa dibahaskan di mudah bersampai nanti sponsor ngajinya naik tapi nanti kan biasa Selamat